Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat selalu untuk Bapak Ibu yang kami cintai. Para sahabat pemirsa setia channel Sehat Bersama. Semoga hari ini Bapak dan Ibu semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh semangat. Terima kasih sudah kembali menyaksikan tayangan edukatif yang kami persembahkan khusus untuk Bapak dan Ibu yang ingin tetap bugar, meskipun usia terus bertambah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pagi ini saya ingin mengajak Anda membayangkan sebuah kondisi yang mungkin sering terjadi di rumah. Coba ingat kembali ketika bangun tidur di pagi hari. Saat Anda menginjakan kaki ke lantai, tiba-tiba lutut terasa nyeri. Jari-jari tangan kaku dan sulit digerakkan. Bahkan untuk sekadar berjalan ke kamar mandi, tubuh terasa berat seolah membawa beban bertonton. Pernahkah Anda mengalaminya? Jika pernah, maka video ini sangat penting untuk Anda ikuti sampai akhir. Karena hari ini kita akan membahas sebuah rahasia besar yang sangat jarang dibahas secara tuntas, bahkan oleh dokter sekalipun. Rahasia yang bisa menjadi jawaban dari keluhan yang selama ini mungkin Anda anggap sebagai hal biasa, padahal bisa menjadi tanda adanya penyakit yang perlu ditangani dengan bijak. Nyeri sendi, lutut yang kaku, jari-jari yang membengkak, atau nyeri menusuk di pergelangan kaki pada malam hari, bukan hanya masalah usia. Bukan pula sekadar pertanda bahwa kita semakin tua. Ini bisa jadi sinyal dari tubuh kita yang sedang meminta tolong. Sinyal dari dalam bahwa sendi kita sedang mengalami peradangan. Atau lebih jauh lagi, tubuh kita sedang kesulitan membuang asam urat berlebih. Hari ini kita akan membahas tentang dua kondisi yang sangat umum diderita oleh para lansia, yaitu asam urat dan rematik. Keduanya memang seringkali dianggap wajar, tapi jika dibiarkan, dampaknya bisa sangat besar. Tidak hanya mengurangi kenyamanan, tapi juga bisa menghalangi aktivitas harian, bahkan menurunkan kualitas hidup secara drastis. Dan yang paling penting, hari ini kita tidak akan berbicara tentang obat mahal, bukan pula suplemen impor yang menguras dompet. Kita akan membahas solusi alami yang sangat murah, sangat aman, dan bisa didapatkan dengan mudah di pasar tradisional bahkan di warung sayur langganan Bapak dan Ibu. Solusi yang kami maksud adalah 5 jenis sayuran yang terbukti secara ilmiah dan pengalaman klinis mampu membantu meredakan nyeri sendi, menurunkan kadar asam urat, dan membantu tubuh melawan peradangan. Sayuran-sayuran ini bukan sayuran langka. Sebaliknya, sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Mungkin sekarang pun sudah ada di dapur rumah Anda. Tapi sebelum kita lanjut membahas kelima sayuran ajaib tersebut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dr. Rahmat, seorang praktisi kesehatan yang telah lebih dari 20 tahun mendedikasikan waktu dan tenaga untuk melayani pasien-pasien lansia. Dalam perjalanan panjang itu, saya telah menyaksikan banyak kisah nyata. Dari yang penuh perjuangan melawan penyakit kronis, sampai yang berhasil pulih dan kembali aktif berkat perubahan kecil dalam pola makan dan gaya hidup. Saya masih ingat seorang pasien bernama Pak Sutrisno. Beliau seorang pensiunan guru dari Surabaya. Ketika pertama kali datang, wajahnya terlihat lesu dan putus asa. Dengan suara lemah, beliau berkata, "Dok, saya sudah coba berbagai obat, tapi nyeri ini tidak juga pergi. Rasanya badan ini seperti robot yang berkarat." Saat itu kadar asam uratnya mencapai angka 9,2, jauh di atas normal. Lutut beliau membengkak, dan untuk naik tangga saja terasa seperti mendaki gunung. Saya tidak langsung memberikan obat mahal. Justru saya ajak beliau untuk mencoba pendekatan yang berbeda. Saya katakan, "Pak Sutrisno, mari kita mulai dari dapur Bapak." Saya berikan daftar sayuran yang bisa dikonsumsi rutin setiap hari. 3 minggu kemudian, Pak Sutrisno datang dengan wajah yang berbeda. Beliau bisa naik tangga tanpa keluhan. Bahkan kadar asam uratnya turun drastis. Beliau berkata, "Saya tidak menyangka solusi sesederhana ini bisa membuat perubahan besar." Kisah seperti ini bukan hanya dialami Pak Sutrisno. Banyak pasien lain yang telah merasakan sendiri manfaat dari perubahan kecil namun konsisten. Tidak perlu biaya besar. Tidak perlu terapi rumit. Hanya dengan mengubah kebiasaan makan, banyak lansia yang akhirnya bisa kembali aktif, bahagia, dan menikmati masa tua dengan lebih nyaman. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan detail mengenai kelima sayuran yang luar biasa itu, mari kita pahami terlebih dahulu apa sebenarnya yang terjadi di dalam tubuh kita saat terkena asam urat dan rematik. Pengetahuan ini penting agar Bapak dan Ibu bisa lebih memahami mengapa perubahan kecil bisa berdampak besar. Asam urat adalah zat sisa dari pemecahan purin, yaitu senyawa yang banyak terdapat dalam makanan seperti daging merah, jeroan, dan makanan laut. Normalnya, tubuh akan membuang asam urat ini lewat ginjal melalui urin.
Tapi saat jumlahnya terlalu banyak atau ginjal tidak mampu membuangnya, maka asam urat akan mengendap dan membentuk kristal-kristal tajam di sendi. Bayangkan engsel pintu yang diberi pasir. Pintu akan sulit dibuka, terasa berat, dan berderit. Begitulah kondisi sendi kita ketika dipenuhi kristal asam urat. Rasa nyeri, kaku, dan bengkak pun muncul, terutama di jari, pergelangan kaki, dan lutut. Sedangkan rematik adalah kondisi peradangan pada sendi yang dipicu oleh sistem imun tubuh sendiri. Artinya, tubuh menyerang sendinya sendiri seolah-olah itu musuh. Akibatnya, sendi terasa panas, bengkak, dan sangat nyeri. Bahkan ketika tidak digerakkan pun tetap terasa sakit. Kedua kondisi ini bisa membuat hari-hari bapak dan ibu menjadi tidak nyaman. Sholat terasa berat karena sulit rukuk dan sujud. Berkebun pun tak lagi menyenangkan karena setiap gerakan terasa menyakitkan. Bahkan ada yang sampai tidak bisa menggendong cucu karena pergelangan tangan terlalu nyeri. Tapi jangan khawatir, harapan itu selalu ada. Dan hari ini saya ingin membuka pintu harapan itu untuk Anda semua. Lewat informasi yang mudah dipahami, lewat solusi yang praktis dan murah, dan lewat kisah-kisah nyata yang membuktikan bahwa perubahan itu mungkin. Dan semua itu akan kita bahas tuntas di bab-bab selanjutnya. Di bab berikutnya kita akan mulai membahas satu persatu sayuran luar biasa yang akan membantu tubuh Anda melawan asam urat dan rematik. Kita akan mulai dari sayuran pertama yang sering dianggap lengkap saja, padahal manfaatnya sangat besar. Jangan lewatkan. Sahabat sehat bersama, terima kasih telah melanjutkan menyimak penjelasan ini. Mari kita lanjutkan perjalanan kita memahami lebih dalam tentang asam urat dan rematik. Karena sebelum kita membahas cara mengatasinya, kita perlu betul-betul mengerti apa yang sebenarnya sedang terjadi dalam tubuh kita. Bapak dan Ibu sekalian, pernahkah Anda merasa tubuh ini seperti tidak bersahabat? Saat ingin bergerak, sendi terasa sakit. Saat ingin tersenyum kepada cucu, rasa nyeri di pergelangan justru membuat kita meringis. Banyak orang mengira ini hanya bagian dari penuaan. Tapi tahukah Anda? Asam urat dan rematik bukanlah takdir yang harus diterima begitu saja. Keduanya bisa dikendalikan. Bahkan gejalanya bisa hilang total jika kita memahami penyebab dan tahu cara penanganan yang tepat. Mari kita mulai dari asam urat. Dalam tubuh kita, setiap hari terjadi proses pemecahan zat bernama purin. Purin ini terdapat dalam makanan seperti daging merah, jeroan, makanan laut, kacang-kacangan, bahkan dalam beberapa jenis minuman manis dan beralkohol. Saat purin dipecah, tubuh membentuk asam urat sebagai hasil akhirnya. Asam urat ini sebenarnya bukan musuh. Jika jumlahnya normal, tubuh akan membuangnya melalui urin dengan bantuan ginjal. Namun, jika tubuh menghasilkan terlalu banyak atau ginjal tidak mampu membuangnya dengan baik, maka asam urat akan menumpuk di dalam darah. Akibatnya, terbentuklah kristal-kristal kecil yang tajam di sekitar persendian. Kristal inilah yang menyebabkan sendi terasa nyeri, bengkak, dan kaku. Mari kita bayangkan seperti ini. Sendi kita seperti engsel pintu. Jika engsel itu bersih dan terlumasi dengan baik, pintu bisa terbuka dan tertutup dengan mulus. Tapi bayangkan jika engsel itu ditaburi kerikil kecil. Setiap kali dibuka, akan terdengar bunyi berderit, gerakannya terasa berat, dan bisa merusak engsel itu sendiri. Nah, kristal asam urat itulah kerikil kecil yang mengganggu kerja sendi. Biasanya, serangan asam urat terjadi tiba-tiba. Bisa malam hari atau pagi ketika bangun tidur. Bagian tubuh yang paling sering terkena adalah jempol kaki, lutut, pergelangan kaki, dan jari-jari tangan. Gejalanya berupa nyeri hebat, pembengkakan, dan kadang kulit di sekitar sendi terlihat merah dan terasa panas. Saya pernah menangani pasien bernama Pak Karman, usia 65 tahun dari Semarang. Beliau datang dengan keluhan lutut bengkak besar, tidak bisa jalan. Bahkan untuk berdiri pun harus dipapah. Setelah dicek, kadar asam uratnya sangat tinggi. Pak Karman berkata, "Dok, saya kira cuma pegal biasa, tapi kok malah makin parah." Setelah edukasi dan perbaikan pola makan, termasuk menghindari makanan tinggi purin serta menambahkan sayuran tertentu yang nanti akan saya jelaskan, kondisinya jauh membaik dalam waktu 1 bulan. Sekarang kita beralih ke rematik. Banyak orang mengira rematik itu sama dengan asam urat, padahal berbeda. Rematik adalah istilah umum untuk menggambarkan penyakit peradangan pada sendi. Salah satu jenis yang paling dikenal adalah rheumatoid arthritis. Berbeda dengan asam urat yang disebabkan oleh kelebihan zat kimia, rematik lebih banyak berhubungan dengan sistem imun tubuh.
Sistem imun kita seharusnya bertugas melindungi tubuh dari bakteri dan virus. Tapi pada penderita rematik, sistem imun justru keliru dan menyerang jaringan sendi yang sehat. Akibatnya, sendi mengalami peradangan kronis. Rasa nyeri pun muncul terus-menerus, bukan hanya saat bergerak. Bahkan ketika tubuh sedang istirahat, rasa nyeri dan kaku tetap terasa. Gejala rematik biasanya muncul di kedua sisi tubuh secara simetris. Misalnya, jika tangan kanan terasa sakit, tangan kiri juga ikut sakit. Sendi-sendi kecil seperti di jari tangan, pergelangan tangan, dan kaki sering menjadi sasaran. Kadang disertai dengan kelelahan, demam ringan, dan berat badan yang menurun tanpa sebab yang jelas. Saya masih ingat kisah Ibu Yuliana dari Palembang. Usianya 63 tahun. Beliau menderita rematik selama bertahun-tahun. Jari-jari tangannya membengkak, sulit memegang alat dapur, dan sering menangis karena tak bisa lagi menjahit seperti dulu. Setelah memahami bahwa penyakitnya bersumber dari peradangan, bukan hanya nyeri biasa, kami mulai terapi dari dalam, memperbaiki pola makan, memperbanyak konsumsi sayuran antiinflamasi, dan melakukan latihan ringan. Sekarang Ibu Yuliana sudah bisa kembali menjahit dan bahkan membuka kelas kecil untuk ibu-ibu lansia di komplek perumahannya. Bapak dan Ibu, memahami penyebab penyakit adalah langkah pertama menuju penyembuhan. Dengan pengetahuan yang benar, kita bisa mengambil keputusan yang tepat. Kita tidak perlu lagi bergantung sepenuhnya pada obat kimia. Memang, dalam kondisi akut, obat dokter sangat penting. Tapi dalam jangka panjang, tubuh kita butuh asupan yang mendukung proses penyembuhan alami. Dan disinilah letak kekuatan dari alam. Banyak bahan pangan dari dapur kita sendiri yang memiliki sifat antiinflamasi, membantu menurunkan kadar asam urat, dan meredakan gejala rematik. Sayuran seperti seledri, bawang putih, jahe, kubis, dan wortel bukan hanya bahan masakan biasa. Mereka adalah pelindung alami tubuh kita. Di bab selanjutnya, saya akan membahas satu persatu dari kelima sayuran tersebut. Kita akan mulai dari seledri. Sayuran yang mungkin selama ini hanya dianggap pelengkap sop, tapi ternyata menyimpan kekuatan besar untuk membersihkan sendi dari kristal asam urat. Saya akan ceritakan juga bagaimana cara mengolahnya, waktu terbaik untuk mengonsumsinya, dan testimoni dari pasien-pasien yang telah merasakan manfaatnya. Jadi, tetap bersama kami di channel Sehat Bersama. Pastikan Anda mengikuti video ini sampai selesai agar tidak ada satupun informasi penting yang terlewat. Dan jangan lupa siapkan catatan kecil untuk mencatat tips-tips praktis yang akan saya bagikan. Sampai jumpa di bab selanjutnya, di mana kita akan mulai membongkar kekuatan pertama dari dapur Anda. Bukan sekadar sayuran, tetapi obat alami yang telah terbukti membantu puluhan bahkan ratusan pasien kembali sehat. Sahabat Sehat Bersama, di bab sebelumnya kita sudah membahas tuntas tentang bagaimana asam urat dan rematik bekerja di dalam tubuh. Kini saatnya kita masuk inti pembahasan, yaitu solusi alami yang berasal dari dapur kita sendiri. Dan sayuran pertama yang akan kita bahas adalah seledri. Bapak dan Ibu tentu sudah sangat akrab dengan seledri. Daunnya sering dijadikan taburan di atas sup, bakso, atau soto. Aromanya khas, bentuknya mungil, dan harganya sangat terjangkau. Tapi di balik tampilannya yang sederhana, seledri menyimpan kekuatan luar biasa untuk membersihkan sendi dari tumpukan asam urat yang menyakitkan. Mari kita mulai dari kandungan aktifnya. Seledri mengandung senyawa bernama 3N-butylphthalide. Nama ini memang terdengar asing, tetapi cara kerjanya sangat menarik. Senyawa ini membantu meningkatkan fungsi ginjal dalam membuang kelebihan asam urat. Bayangkan seledri seperti penyedot debu mini di dalam tubuh. Ia menyedot kristal-kristal tajam dari sendi lalu mengalirkannya ke saluran urin untuk dikeluarkan dari tubuh. Proses ini membuat sendi menjadi lebih ringan, nyeri berkurang, dan gerakan menjadi lebih leluasa. Selain itu, seledri juga kaya akan air, serat, vitamin C, vitamin K, dan antioksidan lainnya yang membantu mencegah peradangan. Artinya, bukan hanya mengatasi asam urat, tapi juga bisa meredakan rematik yang disebabkan oleh peradangan kronis pada sendi. Saya ingin mengajak Bapak Ibu mendengar kisah dari Pak Darmawan, seorang pria berusia 65 tahun dari Bandung. Dulu beliau sangat aktif bermain badminton bersama teman-temannya di pagi hari. Tapi beberapa tahun terakhir, ia harus berhenti total karena lutut dan pergelangan kakinya sering nyeri. Setiap kali mencoba bergerak cepat, rasanya seperti ditusuk dari dalam. Ketika beliau datang ke klinik, saya periksa kadar asam uratnya ternyata cukup tinggi. Lalu saya sarankan beliau untuk mencoba rutin mengonsumsi seledri dalam bentuk jus.
Caranya sangat sederhana. Ambil 3 hingga 4 batang seledri segar, cuci bersih, potong-potong, lalu blender dengan segelas air. Jika ingin rasanya lebih enak, bisa tambahkan 1 sendok teh madu dan perasan jeruk lemon. Beliau mengikuti saran itu setiap pagi, diminum dalam keadaan perut kosong. Awalnya memang terasa pahit dan agak getir, tapi beliau tetap konsisten. Dan setelah 3 minggu, Pak Darmawan kembali dengan senyum lebar. "Dok, lutut saya sudah tidak protes lagi. Saya sudah mulai bermain badminton lagi meski masih ringan. Tapi rasanya luar biasa, seperti dapat hidup kedua." Cerita Pak Darmawan bukan satu-satunya. Ada juga Bu Suminah dari Madiun, usia 62 tahun. Beliau punya kebiasaan lama minum air rebusan seledri setiap 2 hari sekali. Katanya, resep itu dulu diwariskan dari ibunya. Dulu ia mengira itu hanya sekadar kebiasaan orang zaman dulu. Tapi ternyata, setelah rutin diminum, beliau mengaku tidak pernah lagi merasakan nyeri lutut yang dulu sering datang saat musim dingin atau hujan. Seledri memang terlihat remeh, tapi hasilnya bisa luar biasa jika dikonsumsi dengan benar dan rutin. Berikut beberapa tips penting agar manfaat seledri terasa maksimal. Pertama, pilih seledri segar. Ciri-cirinya batangnya kokoh, berwarna hijau cerah, dan tidak layu. Hindari seledri yang sudah menguning atau lembek. Kedua, olah dalam bentuk jus atau rebusan. Meski bisa juga ditambahkan ke makanan, namun jika dikonsumsi mentah atau direbus, kandungan zat aktifnya lebih mudah terserap oleh tubuh. Ketiga, waktu terbaik untuk minum jus seledri adalah pagi hari sebelum makan. Ini karena kondisi perut masih kosong dan penyerapan zat gizi akan lebih optimal. Keempat, jangan berlebihan. 1 gelas jus seledri per hari sudah cukup. Terlalu banyak bisa menyebabkan perut kembung atau sering buang air kecil karena sifat diuretiknya. Kelima, bagi yang memiliki tekanan darah rendah, sebaiknya berhati-hati karena seledri juga bisa menurunkan tekanan darah. Konsultasikan dulu dengan dokter sebelum mengonsumsinya dalam jumlah besar. Saya sering mengibaratkan seledri seperti sapu lidi yang membersihkan lorong-lorong tubuh dari kotoran dan kristal asam urat. Ia menyapu pelan-pelan, mengangkat kotoran yang menumpuk di persendian, dan membantu tubuh kembali bersih dari dalam. Tanpa efek samping, tanpa risiko seperti obat kimia, dan tentu saja tanpa menguras isi dompet. Jika Bapak Ibu belum pernah mencoba, mulailah hari ini. Tidak ada kata terlambat untuk memulai perubahan kecil demi kesehatan besar. Seledri bisa dibeli di pasar tradisional dengan harga sangat murah, bahkan tidak sampai Rp5.000 untuk 1 ikat. Modal yang sangat kecil untuk hasil yang bisa mengubah kualitas hidup Anda. Saya tahu tidak semua orang langsung cocok dengan rasa seledri. Ada yang merasa getir, ada yang kurang suka aroma khasnya. Tapi yakinlah, jika dikombinasikan dengan madu atau lemon, rasanya akan lebih bisa diterima. Dan ingat, tubuh kita tidak butuh rasa enak, tapi butuh nutrisi yang menyehatkan. Jika Anda memiliki anggota keluarga yang juga mengalami keluhan serupa, ajak mereka untuk mencoba bersama. Bisa dibuatkan dalam 1 blender besar, lalu dibagi untuk 2 atau 3 orang. Jadikan ini sebagai kebiasaan sehat baru di rumah. Karena kesehatan adalah warisan terbaik yang bisa kita tinggalkan untuk anak cucu kita. Sahabat sehat bersama. Itulah pembahasan lengkap tentang manfaat seledri dalam membantu mengatasi asam urat dan rematik secara alami. Kita baru saja membahas 1 dari 5 sayuran ajaib yang akan kita kupas dalam seri video ini. Masih ada 4 lagi yang khasiatnya tidak kalah hebat. Di bab berikutnya, kita akan membahas tentang si kecil yang punya aroma kuat dan rasa tajam. Hampir semua masakan Nusantara mengandalkannya, tapi tidak banyak yang tahu bahwa bahan dapur ini ternyata adalah senjata alami untuk melawan peradangan, terutama pada sendi-sendi yang tersiksa akibat rematik dan asam urat. Saya akan ceritakan bagaimana cara mengolahnya dengan benar, cara mengaktifkan senyawa utamanya, dan kisah nyata dari pasien-pasien yang telah merasakan perubahan besar hanya dengan bahan sederhana ini. Jadi jangan kemana-mana. Teruskan menonton, catat informasinya, dan jadikan sebagai bekal untuk hidup sehat di usia emas. Sampai jumpa di bab keempat, di mana kita akan membahas bawang putih, si pelindung sendi yang sering kita abaikan. Sahabat sehat bersama, setelah kita membahas tentang seledri sebagai pembersih sendi alami dari kelebihan asam urat, sekarang kita masuk ke sayuran kedua yang manfaatnya tidak kalah luar biasa. Sayuran ini kecil, berwarna putih, dan hampir selalu ada di setiap dapur rumah tangga di Indonesia. Ia dikenal dengan aromanya yang kuat dan rasa yang tajam. Tidak lain dan tidak bukan, kita sedang membicarakan bawang putih.
Selama ini kita mengenal bawang putih sebagai bumbu masakan. Namun di balik penggunaannya sebagai penyedap rasa, bawang putih menyimpan rahasia besar dalam dunia kesehatan, khususnya dalam membantu mengatasi rematik dan asam urat. Mengapa bawang putih begitu istimewa? Karena di dalamnya terdapat senyawa aktif bernama allicin. Senyawa ini terbentuk saat bawang putih dihancurkan, digeprek, atau diiris. Allicin bekerja sebagai antiinflamasi alami yang sangat kuat. Ia membantu tubuh meredakan peradangan, termasuk yang terjadi pada sendi akibat kristal asam urat atau karena serangan autoimun seperti pada rematik. Bayangkan tubuh Anda seperti rumah yang tersambung dengan jaringan kabel listrik. Jika ada hubungan arus pendek atau konslet, maka percikan api bisa muncul, memicu kebakaran kecil. Peradangan di dalam tubuh bekerja dengan cara yang hampir sama. Api kecil itu jika dibiarkan akan menyebar dan merusak jaringan di sekitarnya. Nah, allicin dalam bawang putih bertindak layaknya pemadam kebakaran. Ia mendeteksi dan segera meredam api peradangan tersebut sebelum membesar dan merusak jaringan sendi. Saya masih ingat cerita tentang Bu Siti, seorang wanita berusia 66 tahun dari Medan. Beliau datang membawa cerita tentang suaminya, Pak Haji Umar, yang sudah bertahun-tahun menderita rematik. Setiap pagi butuh waktu lebih dari 20 menit, hanya untuk bangkit dari kursi dan berjalan menuju kamar mandi. Setiap kali berdiri, wajah beliau meringis menahan nyeri di lutut dan pergelangan kakinya. Bu Siti bercerita bahwa mereka sudah mencoba berbagai macam obat, dari jamu tradisional hingga obat paten dari dokter. Beberapa membantu, tetapi hanya sesaat. Ketika saya jelaskan manfaat bawang putih dan cara mengonsumsinya dengan benar, awalnya mereka ragu. Tapi karena tidak ada efek samping berarti, mereka mencobanya. Caranya sangat sederhana. Ambil 2 hingga 3 siung bawang putih segar, geprek, lalu diamkan selama 10 menit. Kenapa harus didiamkan? Karena proses ini akan mengaktifkan allicin. Setelah itu, bawang putih bisa langsung ditelan seperti kapsul dengan bantuan air hangat. Untuk yang tidak kuat dengan rasanya, bisa mencampurkannya ke dalam masakan. Tapi memang efek allicin akan berkurang bila terkena panas. Setelah 3 minggu mengonsumsi bawang putih setiap hari, Bu Siti datang kembali ke klinik dengan wajah cerah. Beliau berkata, "Dok, suami saya sekarang bisa jalan ke masjid tanpa dibantu tongkat. Bahkan tadi pagi sudah menyapu halaman sebelum saya bangun tidur." Saya ikut tersenyum mendengar kabar itu. Karena saya tahu, perubahan kecil seperti ini bisa memberi dampak besar pada kualitas hidup seseorang. Namun seperti halnya semua bahan alami, konsumsi bawang putih juga perlu aturan. Berikut beberapa tips penting agar Bapak Ibu bisa merasakan manfaat maksimal dan tetap aman. Pertama, konsumsi dalam jumlah cukup. 2 siung bawang putih per hari sudah sangat efektif. Tidak perlu berlebihan karena bisa menyebabkan perut terasa perih atau mulas, terutama jika perut dalam keadaan kosong. Kedua, jangan langsung dikunyah atau ditelan utuh tanpa digeprek. Menggeprek dan mendiamkannya selama 10 menit adalah kunci agar senyawa allicin aktif secara maksimal. Ketiga, bagi yang memiliki masalah lambung atau MAG, sebaiknya konsumsi bawang putih setelah makan atau kombinasikan dengan madu dan air hangat untuk mengurangi iritasi lambung. Keempat, jika sedang mengonsumsi obat pengencer darah seperti aspirin atau warfarin, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter. Bawang putih juga memiliki sifat antikoagulan ringan yang bisa memperkuat efek obat pengencer darah tersebut. Kelima, untuk anak-anak dan ibu hamil, dosis serta cara konsumsi perlu disesuaikan. Meskipun alami, tetap perlu kehati-hatian dan bimbingan dari tenaga medis. Sahabat sehat bersama, bawang putih telah digunakan sebagai obat tradisional selama ribuan tahun oleh banyak peradaban, mulai dari Mesir kuno hingga Tiongkok. Dan kini, bukti ilmiahnya semakin kuat. Bahkan dalam dunia medis modern, ekstrak bawang putih telah dikembangkan sebagai suplemen alami untuk menjaga kesehatan jantung, menurunkan tekanan darah, dan tentu saja, meredakan peradangan sendi. Saya teringat lagi dengan Pak Joko dari Yogyakarta. Usianya 62 tahun. Beliau mengeluh tidak bisa tidur nyenyak karena rasa nyeri di betis yang muncul terutama malam hari. Setelah diberi saran untuk rutin mengonsumsi bawang putih, hasilnya luar biasa. Dalam 2 minggu pertama, tidurnya mulai membaik. Di minggu keempat, beliau kembali dengan cerita, "Dok, saya sekarang bisa tidur pulas dan tidak dibangunkan rasa nyeri lagi." Bahkan istrinya menambahkan bahwa suaminya sekarang lebih ceria dan aktif di rumah. Manfaat bawang putih ini bukan isapan jempol belaka, tapi benar-benar terbukti dalam pengalaman nyata.
Jika dikombinasikan dengan pola hidup sehat, cukup air putih, dan aktivitas ringan seperti jalan kaki atau senam ringan, maka hasilnya akan semakin optimal. Jangan ragu untuk mencoba. Bawang putih mudah didapat, murah, dan tidak perlu persiapan rumit. Jika tubuh kita bisa diperbaiki dengan sesuatu yang sederhana dan alami, mengapa harus menunggu sampai harus menggunakan obat keras? Sahabat sehat bersama, kita sudah membahas 2 dari 5 bahan dapur yang bisa menjadi penyelamat bagi penderita asam urat dan rematik. Di bab berikutnya, kita akan mengenal satu lagi bahan alami yang tak kalah hebat. Rasanya pedas, aromanya tajam, dan sering digunakan dalam minuman penghangat tubuh. Ia bukan hanya menghangatkan, tapi juga memadamkan peradangan dalam tubuh. Bahan ini adalah jahe. Jangan lewatkan bab kelima, karena kita akan mengulas bagaimana jahe bisa menjadi sahabat sendi Anda, bagaimana cara mengolahnya dengan tepat, dan kisah nyata dari mereka yang sudah merasakan khasiatnya. Sampai jumpa di bab selanjutnya. Tetap semangat, tetap sehat, dan jangan lupa mencatat informasi penting yang sudah Anda pelajari hari ini. Sahabat sehat bersama, setelah membahas tentang seledri dan bawang putih sebagai 2 senjata alami untuk melawan asam urat dan rematik, kini saatnya kita membahas satu bahan yang hampir selalu hadir di dapur Nusantara. Aromanya khas, rasanya pedas hangat di tenggorokan, dan seringkali menjadi bahan utama dalam minuman tradisional. Ia adalah jahe. Jahe bukan hanya rempah biasa. Di balik bentuknya yang sederhana dan kulit luarnya yang kasar, jahe mengandung senyawa aktif yang sangat bermanfaat bagi kesehatan, terutama bagi para penderita nyeri sendi, rematik, dan asam urat. Salah satu senyawa utama dalam jahe adalah gingerol. Gingerol inilah yang bertanggung jawab atas rasa hangat dan pedas yang kita rasakan saat mengonsumsi jahe. Tapi bukan hanya itu. Gingerol memiliki efek antiinflamasi yang sangat kuat, artinya mampu meredakan peradangan, termasuk yang terjadi pada sendi-sendi akibat kristal asam urat maupun rematik autoimun. Mari kita bayangkan tubuh kita seperti rumah kayu. Ketika ada api kecil yang menyala di pojok rumah, jika tidak segera dipadamkan, api itu bisa menyebar dan membakar seluruh bagian rumah. Begitulah peradangan bekerja di dalam tubuh. Ia bisa kecil dan tidak terasa, tapi jika dibiarkan, ia akan membesar dan merusak jaringan sendi. Nah, jahe adalah pemadam kebakaran alami. Ia datang menyiram api peradangan itu sebelum menjalar lebih jauh. Saya ingin bercerita tentang Pak Ahmad, seorang pensiunan nelayan berusia 64 tahun dari Makassar. Ketika datang ke klinik, keluhannya sangat khas. Lututnya sering berbunyi krek-krek setiap kali rukuk dan sujud saat salat. Bahkan untuk duduk bersila pun terasa nyeri. Beliau sempat pasrah karena mengira ini memang bagian dari usia lanjut. Tapi saya sarankan beliau mencoba ramuan sederhana yang telah membantu banyak pasien lain, yaitu wedang jahe. Caranya sangat mudah. Ambil jahe segar sebesar ibu jari, kupas kulitnya, lalu parut atau geprek. Seduh dengan air panas 1 gelas. Jika ingin rasa yang lebih bersahabat, tambahkan 1 sendok teh madu. Minum saat masih hangat, terutama pada malam hari atau pagi hari sebelum aktivitas. Pak Ahmad menjalankan saran itu dengan tekun. Setelah 3 minggu, beliau datang kembali ke klinik dengan wajah penuh semangat. "Dok, lutut saya sekarang sudah tidak bunyi lagi. Saya bisa salat dengan lebih tenang dan nyaman. Bahkan sekarang saya ikut jalan kaki keliling kompleks setiap pagi," katanya sambil tersenyum. Cerita Pak Ahmad tidak sendirian. Ada juga kisah Bu Amina dari Bekasi. Usia beliau 67 tahun. Setiap pagi lututnya kaku, sulit digerakkan. Bahkan untuk sekadar turun ke dapur, beliau harus dibantu anaknya. Setelah mendengar edukasi kami melalui siaran kesehatan, beliau rutin membuat jus wortel dan jahe yang dikonsumsi setiap pagi. Hasilnya luar biasa. 2 bulan kemudian beliau mengirimkan pesan disertai foto, menunjukkan dirinya sedang jogging santai di Monas bersama cucu-cucunya. Ia menulis, "Dok, saya seperti mendapat hidup kedua. Sekarang saya bisa berlari kecil lagi. Saya tidak lagi hanya duduk termenung di rumah." Itulah keajaiban dari bahan alami seperti jahe, yang bila dikonsumsi dengan cara yang benar, bisa mengubah kehidupan. Jahe bekerja dengan beberapa cara. Pertama, menghambat enzim pemicu peradangan dalam tubuh, sehingga sendi tidak lagi terasa panas atau bengkak. Kedua, meningkatkan sirkulasi darah, membuat area persendian mendapatkan pasokan oksigen dan nutrisi yang lebih baik. Ketiga, memberikan rasa hangat, yang sangat berguna terutama bagi lansia yang sering merasa dingin di persendian. Dan yang tak kalah penting, jahe membantu sistem pencernaan,
karena pencernaan yang sehat sangat berkaitan dengan metabolisme asam urat yang lancar. Untuk mendapatkan manfaat maksimal dari jahe, berikut beberapa tips yang perlu Bapak dan Ibu perhatikan. Pertama, gunakan jahe segar, bukan bubuk instan yang sudah dicampur gula dan bahan tambahan lain. Jahe segar lebih kuat kandungan gingerolnya. Kedua, olah jahe dengan cara diseduh, bukan direbus terlalu lama. Rebusan yang terlalu panas dalam waktu lama bisa mengurangi khasiatnya. Cukup seduh dengan air mendidih dan biarkan terendam selama 5 hingga 7 menit. Ketiga, konsumsi secara rutin, minimal 2 kali sehari. Pagi dan malam adalah waktu terbaik karena tubuh bisa menyerap zat aktif dengan optimal. Keempat, bagi yang memiliki gangguan lambung, kombinasikan jahe dengan madu atau konsumsi setelah makan agar tidak menimbulkan rasa perih. Kelima, jika sedang mengonsumsi obat darah tinggi atau diabetes, konsultasikan ke dokter karena jahe bisa mempengaruhi tekanan darah dan kadar gula, meskipun tidak signifikan. Sahabat sehat bersama, saya sering mengingatkan pasien bahwa obat tidak selalu harus berbentuk pil atau kapsul. Kadang, yang kita butuhkan hanya perubahan kecil dalam kebiasaan sehari-hari. Menyeduh jahe setiap pagi adalah langkah sederhana yang bisa membawa perubahan besar. Apalagi jika dikombinasikan dengan pola makan sehat, olahraga ringan, dan istirahat yang cukup. Jahe juga bisa dikombinasikan dengan bahan alami lain seperti kunyit, temulawak, atau serai untuk mendapatkan manfaat yang lebih luas. Namun jika Anda baru memulai, cukup dengan jahe saja sudah sangat bermanfaat. Yang penting adalah konsistensi. Jangan berharap hasil instan. Seperti menanam pohon, hasilnya tidak langsung terlihat, tapi perlahan-lahan akan tumbuh dan membawa manfaat besar. Sebelum kita menutup bab ini, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu bertanya pada diri sendiri. Sudahkah kita memberikan kesempatan pada tubuh kita untuk memulihkan dirinya secara alami? Sudahkah kita mengurangi ketergantungan pada obat kimia dan mulai kembali pada kekuatan alam? Kalau belum, mari kita mulai hari ini. Tidak ada kata terlambat untuk hidup sehat. Jahe, seperti halnya seledri dan bawang putih, adalah hadiah dari alam yang bisa menjadi penolong setia di usia senja. Di bab berikutnya, kita akan membahas satu lagi sayuran yang sering dianggap remeh. Warnanya pucat, rasanya hambar, tapi khasiatnya luar biasa dalam membantu tubuh membuang kelebihan asam urat dan racun. Sayuran ini bisa diibaratkan seperti spons alami dalam tubuh kita. Kita akan membahasnya secara lengkap di bab ke-6. Sampai jumpa di pembahasan tentang kubis atau kol, sayuran sederhana yang ternyata bisa menjadi filter pembersih alami bagi sendi dan ginjal. Sahabat sehat bersama, kita telah membahas 3 sayuran hebat yaitu seledri, bawang putih, dan jahe. Semuanya memiliki khasiat luar biasa dalam membantu membersihkan sendi dari kristal asam urat serta meredakan peradangan. Kini saatnya kita mengenal sayuran keempat, yang selama ini mungkin hanya kita anggap sebagai pelengkap lalapan atau isi sop sederhana. Padahal manfaatnya luar biasa. Sayuran ini adalah kubis, atau yang juga dikenal dengan sebutan kol. Bapak dan Ibu, siapa yang tidak kenal dengan kubis? Sayuran ini mudah ditemukan di pasar tradisional, harganya sangat terjangkau, dan sering kita lihat disajikan mentah sebagai lalapan atau dimasak dalam capcay dan tumisan. Namun tahukah Anda bahwa di balik tampilannya yang sederhana, kubis menyimpan kemampuan hebat untuk membantu tubuh membuang kelebihan asam urat dan racun secara alami? Kubis mengandung berbagai nutrisi penting seperti vitamin C, vitamin K, serat, dan zat antioksidan. Tapi yang paling istimewa, kubis memiliki senyawa glukosinolat dan indole, 2 komponen yang terbukti secara ilmiah membantu proses detoksifikasi tubuh. Detoksifikasi adalah proses alami yang membantu tubuh mengeluarkan zat-zat yang tidak diperlukan, termasuk asam urat yang menumpuk. Mari kita bayangkan ginjal kita seperti saluran air di rumah. Jika salurannya bersih, air akan mengalir lancar. Tapi jika penuh kotoran dan kerak, aliran air akan tersumbat. Nah, kubis berperan seperti filter air, yang menyaring zat beracun dari tubuh, memperlancar fungsi ginjal, dan membantu mengalirkan kelebihan asam urat keluar tubuh lewat urin. Saya ingin berbagi kisah nyata dari seorang pasien bernama Pak Yanto, seorang pedagang batik dari Solo. Usianya 63 tahun. Beliau mengalami pembengkakan di jari-jarinya, terutama saat pagi hari. Ketika menggenggam pulpen atau melipat kain batik, jarinya terasa seperti ditekan dan kaku. Aktivitas hariannya terganggu, padahal pekerjaan beliau sangat bergantung pada keterampilan tangan. Saya sarankan kepada beliau untuk mulai rutin mengonsumsi lalapan kubis mentah setiap siang. Awalnya beliau ragu. "Dok,
Masa makan kol bisa nyembuhin asam urat? Katanya. Tapi saya jelaskan dengan sabar bahwa kol mentah mengandung antioksidan dan vitamin C dalam jumlah tinggi yang bisa membantu menyaring racun dalam tubuh. Setelah mencoba selama 4 minggu, hasilnya mengejutkan. Jari-jari beliau mulai mengempis, rasa nyeri berkurang, dan yang paling menggembirakan, beliau bisa kembali melipat kain batik dengan nyaman. Pak Yanto berkata saat kontrol, "Dok, saya tidak sangka, hanya dengan lalapan murah seperti kol, saya bisa kembali bekerja tanpa rasa sakit." Istrinya pun tersenyum bahagia dan menambahkan, "Sekarang suami saya sudah tidak mengeluh lagi setiap pagi." Sahabat sehat bersama, kisah Pak Yanto bukan satu-satunya. Saya juga ingin bercerita tentang Ibu Ratna dari Yogyakarta, usia 61 tahun. Beliau sering merasa nyeri di pergelangan tangan, membuatnya sulit menggendong cucunya yang baru berusia 2 tahun. Setelah mendengar edukasi tentang manfaat kubis dari siaran kami, beliau mulai mengonsumsi kubis mentah sebagai lalapan. Dalam waktu 3 minggu, nyeri di tangannya berangsur hilang. Beliau bahkan datang ke klinik sambil menggendong cucunya dan berkata, "Dok, sekarang saya bisa memeluk cucu saya tanpa takut sakit. Rasanya luar biasa." Apa sebenarnya yang membuat kubis begitu efektif? Selain karena kandungan vitamin C yang tinggi yang berfungsi sebagai antioksidan kuat, kubis juga memiliki kemampuan menyeimbangkan kadar asam dalam darah. Asam urat adalah bentuk asam yang jika terlalu banyak akan menyebabkan masalah. Dengan bantuan kubis, kadar keasaman tubuh bisa ditekan, sehingga kristal asam urat tidak mudah terbentuk. Kubis juga mengandung air dalam jumlah besar. Ini penting karena air membantu memperlancar kerja ginjal dan saluran kemih dalam membuang limbah dari tubuh. Semakin baik aliran urin, semakin cepat tubuh membersihkan diri dari zat-zat berbahaya. Berikut beberapa tips penting agar konsumsi kubis bisa memberikan manfaat maksimal. Pertama, konsumsi dalam bentuk mentah lebih baik daripada dimasak terlalu matang. Karena vitamin dan zat aktif di dalam kubis bisa rusak jika dimasak dengan suhu tinggi terlalu lama. Kedua, cuci bersih kubis dengan air mengalir, lalu rendam sebentar dengan air garam atau air cuka untuk mengurangi risiko bakteri. Ketiga, kombinasikan kubis dengan makanan lain yang sehat, seperti tomat, wortel, atau tahu kukus agar menjadi lalapan bergizi seimbang. Keempat, bagi yang punya masalah dengan gas di perut atau sering kembung, konsumsi kubis dalam porsi kecil dulu dan perhatikan reaksi tubuh. Jika cocok, perlahan bisa ditingkatkan. Kelima, hindari menambahkan terlalu banyak garam atau sambal pedas berlebihan saat makan kubis agar tidak menetralkan khasiatnya. Sahabat sehat bersama, seringkali kita mengabaikan bahan makanan yang paling dekat dengan kita. Kita mencari suplemen dari luar negeri, mencoba obat mahal, atau bahkan menyerah dengan rasa sakit. Padahal di pasar sebelah rumah, di warung sayur langganan, tersedia bahan-bahan sederhana seperti kubis yang bisa menjadi penyelamat sendi kita. Jika setiap hari kita bisa menambahkan segenggam kubis segar ke dalam menu makan siang kita, maka perlahan tapi pasti tubuh kita akan terbantu untuk membersihkan kelebihan asam urat dan racun yang menumpuk. Tidak perlu menunggu sampai sakit parah. Pencegahan bisa dimulai sekarang. Bahkan untuk Anda yang belum mengalami gejala asam urat atau rematik, konsumsi kubis bisa menjadi langkah awal untuk mencegah gangguan sendi di masa mendatang. Ingat, mencegah lebih baik daripada mengobati. Di bab berikutnya, kita akan membahas satu lagi sayuran luar biasa. Warnanya oranye cerah, dikenal sebagai pelindung mata, tapi ternyata juga mampu membantu regenerasi jaringan sendi dan melindungi tubuh dari serangan radikal bebas. Sayuran ini adalah wortel. Kita akan membahas cara terbaik mengonsumsi wortel, efek antioksidannya, dan kisah nyata dari pasien-pasien yang berhasil bangkit dari nyeri sendi hanya dengan ramuan sederhana berbahan dasar wortel. Sampai jumpa di bab 7. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap bersama channel Sehat Bersama. Sahabat sehat bersama, setelah kita membahas kubis yang bekerja sebagai filter alami tubuh dalam membantu membuang kelebihan asam urat, sekarang saatnya kita mengenal satu lagi sayuran yang manfaatnya tidak kalah penting. Sayuran ini sering dikenal sebagai penjaga kesehatan mata, namun ternyata khasiatnya jauh melampaui itu. Ia juga menjadi pelindung bagi sendi-sendi kita. Sayuran ini adalah wortel. Bapak dan Ibu tentu sudah sangat mengenal wortel. Warnanya oranye cerah, teksturnya renyah, dan seringkali menjadi bagian dari sup, tumisan, bahkan dibuat jus. Namun tidak banyak yang tahu bahwa wortel juga bisa berperan sebagai pelindung alami sendi dari kerusakan akibat peradangan dan penumpukan kristal asam urat. Mengapa wortel bisa sehebat itu? Kuncinya ada pada kandungan beta-karoten dan vitamin A. Beta-karoten adalah zat antioksidan yang sangat kuat.
Dalam tubuh, beta-karoten akan diubah menjadi vitamin A yang berfungsi untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh, membantu regenerasi sel, serta melindungi jaringan-jaringan tubuh termasuk jaringan rawan sendi. Jika kita ibaratkan sendi sebagai engsel pintu, maka wortel berfungsi seperti cat pelindung yang mencegah karat. Ia melapisi permukaan engsel dari kerusakan akibat kelembaban dan gesekan. Demikian pula dengan sendi kita. Dengan perlindungan dari antioksidan, jaringan rawan sendi tidak mudah rusak dan tetap lentur. Saya ingin bercerita tentang Bu Ratna, seorang ibu rumah tangga berusia 60 tahun dari Depok. Beliau adalah penggemar senam lansia. Setiap Selasa dan Kamis pagi, beliau selalu ikut bergerak bersama teman-temannya di taman kompleks. Namun beberapa bulan terakhir, beliau harus berhenti karena lututnya terasa nyeri setiap kali melangkah atau meloncat. Aktivitas favoritnya jadi terganggu. Saya menyarankan beliau mencoba membuat jus wortel yang dicampur jahe untuk diminum setiap pagi. Caranya sangat mudah. Ambil 2 buah wortel ukuran sedang, kupas dan cuci bersih, lalu potong-potong. Tambahkan parutan jahe sebesar ibu jari, kemudian blender bersama 1 gelas air matang. Bila ingin rasa lebih bersahabat, bisa ditambahkan 1 sendok teh madu. Jus ini sebaiknya diminum segera setelah dibuat, agar kandungan antioksidannya tidak hilang. Bu Ratna mengikuti anjuran itu secara disiplin. Setiap pagi sebelum memulai aktivitas, beliau minum jus tersebut. Setelah 1 bulan, perubahan pun terjadi. Rasa nyeri mulai berkurang. Beliau bisa ikut senam kembali. Dan yang lebih membahagiakan, semangat hidupnya kembali muncul. "Dok, saya seperti kembali muda," katanya. Bahkan beliau menceritakan pengalamannya ke teman-teman senam dan banyak dari mereka yang ikut mencoba resep sederhana ini. Wortel juga membantu meningkatkan fungsi ginjal secara tidak langsung. Karena dengan tingginya kandungan air dan serat, wortel membantu proses pencernaan dan metabolisme tubuh. Dan seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, ginjal yang sehat berarti tubuh yang mampu membuang asam urat secara efektif. Ada juga kisah dari Pak Dedi, seorang pensiunan guru berusia 66 tahun dari Purwokerto. Beliau dulu sangat suka berkebun. Namun beberapa tahun terakhir lututnya sering terasa ngilu saat jongkok atau berdiri lama. Setelah mencoba kombinasi konsumsi wortel, perbanyak air putih, serta berjalan pagi selama 30 menit, beliau merasakan peningkatan yang signifikan. Sekarang beliau kembali aktif berkebun dan bahkan mengajarkan bercocok tanam kepada cucu-cucunya. Sahabat sehat bersama, seperti halnya seledri, bawang putih, jahe, dan kubis, wortel juga menawarkan solusi yang alami, murah, dan mudah didapat. Namun untuk mendapatkan hasil yang maksimal, tentu saja harus diiringi dengan pola hidup sehat secara menyeluruh. Berikut beberapa tips agar konsumsi wortel memberikan manfaat optimal bagi kesehatan sendi. Pertama, konsumsi wortel dalam bentuk segar atau dikukus ringan. Jika dimasak terlalu lama, kandungan vitamin dan beta-karoten bisa menurun. Kedua, kombinasikan dengan bahan lain yang memperkuat manfaatnya, seperti jahe, lemon, atau madu. Kombinasi ini tidak hanya memperkaya rasa, tapi juga meningkatkan efek antiinflamasi. Ketiga, usahakan minum jus wortel tidak bersamaan dengan makanan berat atau berlemak, agar penyerapan vitamin berjalan lebih baik. Keempat, konsumsi secara rutin. Tidak perlu banyak, cukup 1 gelas setiap pagi atau 2 hingga 3 kali seminggu. Kelima, bagi penderita diabetes atau gangguan gula darah, sebaiknya konsumsi dalam porsi terkontrol karena wortel mengandung gula alami yang meskipun tidak tinggi, tetap perlu diperhatikan. Dengan mengonsumsi wortel secara rutin, tubuh kita mendapat perlindungan dari dalam. Antioksidan akan membantu melawan radikal bebas, mempercepat penyembuhan jaringan yang rusak, dan memperkuat struktur sendi agar tidak mudah aus atau rusak. Ini sangat penting terutama bagi kita yang sudah memasuki usia 50 tahun ke atas. Sahabat sehat bersama, sampai di sini kita telah membahas 5 sayuran alami yang terbukti membantu mengatasi dan mencegah nyeri sendi akibat asam urat dan rematik. 5 sayuran sederhana yang bisa dibeli dengan harga terjangkau, mudah diolah, dan jika dikonsumsi dengan benar dan konsisten, dapat memberikan perubahan besar dalam hidup. Kini saatnya kita menyatukan semuanya dalam satu pemahaman utuh. Di bab berikutnya, kita akan merangkum semua manfaat dari 5 sayuran tadi, serta menjawab pertanyaan penting. Bagaimana cara menyusunnya dalam pola makan harian yang praktis untuk lansia? Mari kita teruskan ke bab 8, tempat kita akan belajar bagaimana menyusun menu harian, mengatur waktu konsumsi, dan menjadikan kelima sayuran ini sebagai bagian dari gaya hidup sehat dan berkelanjutan. Sampai jumpa di bab selanjutnya.
Tetap semangat, tetap sehat, dan terus bersama kami di channel Sehat Bersama. Sahabat Sehat Bersama, kita sudah membahas panjang lebar 5 jenis sayuran alami yang terbukti membantu meringankan gejala asam urat dan rematik. Seledri yang bekerja membersihkan kristal asam urat, bawang putih si penawar peradangan, jahe sang penghangat dan pemadam inflamasi, kubis si filter tubuh, serta wortel sebagai pelindung sendi dari dalam. Namun satu pertanyaan penting kini muncul. Bagaimana cara menyusun pola konsumsi harian yang mudah dan efektif untuk lansia? Dalam bab ini, kita akan menyusun strategi makan sederhana dan mudah diterapkan oleh siapa saja, terutama lansia, agar kelima sayuran tersebut tidak hanya jadi informasi semata, tetapi benar-benar bisa menjadi kebiasaan hidup sehat yang berkelanjutan. Bapak dan Ibu sekalian, hal terpenting dari pola konsumsi ini adalah konsistensi dan keseimbangan. Tidak perlu dikonsumsi semua sekaligus dalam sehari. Cukup 1 hingga 2 jenis sayuran per hari. Dengan frekuensi yang bergantian dan teratur, maka manfaatnya akan terasa dalam jangka panjang. Mari kita bahas jadwalnya secara praktis. Hari Senin dan Kamis. Mulailah pagi hari dengan segelas jus seledri. Ambil 3 hingga 4 batang seledri segar. Cuci bersih, blender dengan air matang secukupnya, dan saring jika perlu. Minumlah saat perut kosong sebelum sarapan. Untuk makan siangnya, tambahkan lalapan kubis mentah sebagai pendamping menu utama. Ini akan membantu proses detoksifikasi tubuh sepanjang hari. Hari Selasa dan Jumat. Pagi hari, konsumsi bawang putih mentah sebanyak 2 siung. Geprek terlebih dahulu, diamkan 10 menit, lalu telan dengan air hangat. Jika terasa menyengat, bisa diminum setelah sarapan ringan. Siang harinya, konsumsi sayur bening dengan irisan wortel dan jahe. Bisa juga dibuat dalam bentuk rebusan ringan, atau di jus bila memungkinkan. Hari Rabu dan Sabtu. Pagi hari, konsumsi wedang jahe hangat. Seduh parutan jahe segar dengan air panas, tambahkan madu bila suka. Siang harinya, sajikan makanan utama dengan tambahan kubis rebus atau wortel kukus agar lebih ringan bagi pencernaan. Hari Minggu. Hari istirahat dan variasi bebas. Anda bisa memilih 2 dari 5 sayuran tersebut sesuai selera dan stok bahan di rumah. Bisa diolah menjadi sup, lalapan, atau jus campuran. Sahabat Sehat Bersama, pengulangan yang teratur dan sederhana seperti ini jauh lebih efektif daripada mengonsumsi semuanya sekaligus dalam jumlah besar tapi hanya sesekali. Tubuh butuh waktu dan konsistensi untuk memproses, menyerap, dan menyesuaikan diri. Namun, agar pola ini berhasil, ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan. Pertama, pastikan Bapak dan Ibu cukup minum air putih setiap hari, minimal 8 gelas. Karena sebagian besar proses pembuangan asam urat terjadi lewat ginjal, air menjadi media utama dalam membersihkan sisa metabolisme. Kedua, hindari makanan tinggi purin seperti jeroan, daging merah berlebihan, makanan laut dalam jumlah besar, serta minuman manis berkarbonasi. Jika pola makan sehat tidak dibarengi dengan penghindaran makanan penyebab, maka usaha kita akan sia-sia. Ketiga, usahakan tetap aktif secara fisik. Tidak perlu olahraga berat. Jalan kaki pagi selama 20 hingga 30 menit, senam ringan, atau berkebun sudah cukup untuk membantu peredaran darah dan memperkuat sendi. Keempat, tidur cukup dan tidak begadang. Tidur malam yang berkualitas membantu tubuh memperbaiki sel dan memperkuat sistem imun yang akan melawan peradangan. Kelima, jika Bapak dan Ibu memiliki penyakit penyerta seperti darah tinggi, diabetes, atau gangguan ginjal, konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter sebelum menjalankan program ini secara penuh. Meskipun semuanya berbahan alami, tiap orang memiliki kondisi tubuh yang unik. Saya juga ingin menekankan pentingnya dukungan keluarga dalam menjalankan pola hidup sehat ini. Banyak lansia yang gagal mempertahankan rutinitas sehat bukan karena tidak mampu, tetapi karena tidak mendapat dukungan dari anak dan cucu. Padahal, bila seluruh anggota keluarga ikut menjalani pola makan sehat, hasilnya tidak hanya untuk orang tua, tapi seluruh keluarga menjadi lebih bugar. Ada kisah menarik dari keluarga Bu Hajah Nur Halimah di Cirebon. Beliau adalah ibu berusia 68 tahun yang menderita rematik cukup lama. Setelah menonton video edukasi tentang sayuran penurun asam urat, anak beliau mulai membelikan bahan-bahan seperti seledri, wortel, dan jahe secara rutin. Mereka memasaknya bersama, membuat jus bersama, dan bahkan menjadikan itu sebagai rutinitas keluarga. Dalam 2 bulan, Bu Hajah Nur Halimah merasa tubuhnya lebih ringan, lebih bersemangat, dan tidak perlu lagi sering-sering mengoleskan salep di lutut. Bahkan cucu-cucunya ikut mengonsumsi sayur, karena melihat neneknya sehat dan ceria.
Sahabat sehat bersama, perubahan tidak harus mahal. Tidak harus dimulai dari rumah sakit. Tidak harus menunggu sakit parah. Justru perubahan besar dimulai dari dapur sendiri. Dengan bahan sederhana yang terjangkau, kita bisa memulihkan kekuatan tubuh yang perlahan mulai memudar karena usia. Pola makan sehat bukan hanya tentang menghindari makanan yang berbahaya, tapi juga tentang menambahkan asupan yang menyembuhkan. Seperti kelima sayuran yang telah kita bahas. Mereka bukan sekadar pelengkap masakan, melainkan alat pemulih alami yang telah disediakan oleh alam untuk kita gunakan. Di bab berikutnya, yaitu bab ke-9, kita akan menutup pembahasan ini dengan sebuah kesimpulan penting. Saya akan mengajak Bapak dan Ibu merenungkan kembali perjalanan kesehatan kita, memotivasi agar terus konsisten, dan memberikan harapan bahwa usia bukan penghalang untuk hidup sehat dan bugar. Banyak kisah nyata yang menunjukkan bahwa ketika seseorang berkomitmen pada kebiasaan sederhana, dampaknya bisa mengubah hidupnya secara total. Sampai jumpa di bab 9, bab penutup yang akan menjadi puncak dari perjalanan sehat kita bersama. Tetap semangat, tetap sehat, dan terus bersama kami di channel Sehat Bersama. Sahabat sehat bersama, kita telah sampai di penghujung perjalanan edukatif kita hari ini. 9 bab yang kita lalui bukan sekadar rangkaian informasi, tetapi sebuah ajakan untuk membangun kesadaran baru, bahwa tubuh kita adalah anugerah, dan menjaga kesehatannya tidak selalu harus melalui jalur mahal atau rumit. Cukup dengan perubahan kecil yang konsisten, kita sudah bisa merasakan manfaat yang luar biasa. Mari kita sejenak mengingat kembali 5 bahan alami yang telah kita bahas bersama. Pertama, seledri. Ia hadir sebagai pembersih sendi, menyedot kelebihan asam urat dari dalam tubuh layaknya vacuum cleaner yang membersihkan kotoran tersembunyi. Kandungan senyawa aktifnya membantu ginjal bekerja lebih efisien dalam membuang sisa metabolisme. Kedua, bawang putih. Si kecil dengan kekuatan besar. Alicin di dalamnya berfungsi sebagai pasukan pemadam kebakaran yang cepat merespons peradangan. Ia tidak hanya meringankan nyeri, tapi juga memperkuat kekebalan tubuh. Ketiga, jahe. Rempah yang menghangatkan tubuh sekaligus menenangkan sendi yang meradang. Gingerolnya membantu mengatasi inflamasi dan membuat tubuh lebih bertenaga di usia yang sudah tak muda. Keempat, kubis, si spons alami. Ia menyerap racun dan membantu tubuh membuang kelebihan asam urat dengan lebih cepat. Kaya air dan serat, kubis mendukung fungsi ginjal dan menjaga kestabilan pencernaan. Kelima, wortel, sayuran pelindung. Ia membungkus sendi seperti cat pelindung melapisi besi dari karat. Beta-karoten di dalamnya bukan hanya baik untuk mata, tetapi juga membantu regenerasi jaringan sendi yang rusak. Sahabat sehat bersama, semua bahan itu tersedia di sekitar kita. Di pasar tradisional, di warung sayur, bahkan mungkin sudah ada di kulkas rumah. Harganya terjangkau, mudah diolah, dan aman dikonsumsi dalam jangka panjang. Kita tidak lagi perlu bergantung pada obat mahal yang kadang memberi efek samping. Kita juga tidak perlu menunggu hingga sakitnya menjadi parah untuk mulai peduli. Kini pertanyaannya adalah, apakah kita siap berkomitmen? Komitmen tidak perlu dimulai dengan langkah besar. Cukup tambahkan satu bahan alami ke dalam menu harian. Bisa mulai dari segelas jus seledri, 1 siung bawang putih, wedang jahe hangat, lalapan kubis, atau jus wortel. Lakukan selama seminggu. Rasakan bedanya. Jika tubuh memberi respons positif, lanjutkan ke minggu kedua. Lalu jadikan itu bagian dari kebiasaan sehat yang menyatu dengan kehidupan. Saya ingin Anda tahu, banyak pasien yang berhasil sembuh bukan karena mereka punya uang lebih banyak, tetapi karena mereka punya niat dan kemauan lebih kuat. Mereka disiplin, sabar, dan percaya pada proses. Tubuh kita adalah ciptaan luar biasa. Ia bisa memperbaiki dirinya sendiri jika diberi nutrisi yang tepat, waktu yang cukup, dan gaya hidup yang mendukung. Ada kisah Pak Hidayat dari Garut, usia 70 tahun. Dulunya, beliau harus menggunakan tongkat untuk berjalan. Hari-harinya dipenuhi keluhan nyeri di lutut dan jari-jari. Tapi setelah mengikuti program sederhana dengan 5 sayuran ini, serta memperbaiki pola hidupnya, beliau sekarang sudah bisa berjalan tanpa alat bantu. Bahkan ikut senam lansia dan aktif di komunitas lingkungan. Ada juga kisah Bu Aminah dari Pekalongan. Beliau merasa hidupnya kembali bermakna setelah berhasil kembali menggendong cucunya tanpa rasa nyeri. Dok, saya pikir saya sudah tidak akan bisa merasakan kebahagiaan sederhana itu. Tapi ternyata saya salah. Ternyata saya hanya perlu mulai dari dapur, katanya. Sahabat sehat bersama, perubahan besar seringkali diawali dari hal sederhana.
Tidak perlu menunggu tahun depan. Tidak perlu menunggu hasil laboratorium memburuk. Tidak perlu menunggu anak atau cucu membelikan suplemen mahal. Cukup mulai dari dapur hari ini. Pilih satu sayuran. Konsumsi dengan rutin. Rasakan dampaknya dalam 2 hingga 3 minggu ke depan. Tentu saja, apa yang kita bahas hari ini bukan pengganti dari pengobatan medis. Jika Bapak dan Ibu sedang menjalani pengobatan dari dokter, teruskan sesuai arahan. Namun, jangan abaikan kekuatan makanan alami sebagai pelengkap penyembuhan. Pendekatan medis dan alami jika berjalan beriringan, akan menghasilkan manfaat yang jauh lebih optimal. Sebelum saya tutup, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu melakukan refleksi kecil. Coba ingat, sudah berapa lama sendi Anda terasa nyeri? Sudah berapa kali Anda merasa kesulitan saat rukuk, sujud, atau sekadar duduk bersila? Lalu bayangkan jika rasa sakit itu bisa perlahan menghilang. Bayangkan jika Bapak dan Ibu bisa kembali melakukan aktivitas harian tanpa rasa takut nyeri muncul tiba-tiba. Bukankah itu sesuatu yang sangat membahagiakan? Harapan itu ada. Selama kita masih hidup, tubuh kita masih bisa pulih. Dan selama semangat masih menyala, kita bisa mulai membangun ulang kebiasaan sehat kapanpun kita mau. Sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan pesan penting. Jangan pernah meremehkan kekuatan dapur sendiri. Apa yang sederhana bagi mata, bisa jadi luar biasa bagi tubuh. 5 sayuran yang sudah kita bahas bukan hanya bahan makanan, tapi juga sahabat perjalanan menuju hidup yang lebih sehat, lebih bugar, dan lebih bahagia di usia senja. Terima kasih telah setia mengikuti rangkaian pembahasan ini dari bab pertama hingga bab ke-9. Saya harap setiap kata, setiap tips, dan setiap kisah yang saya bagikan bisa menjadi inspirasi dan semangat baru bagi Bapak dan Ibu semua. Jangan lupa bagikan video ini kepada sahabat, keluarga, dan orang-orang terdekat Anda. Siapa tahu ada yang sedang berjuang melawan nyeri sendi dan belum menemukan jawaban. Mungkin dari satu tayangan ini, kehidupan seseorang bisa berubah. Dan yang terakhir, mari bersama-sama kita bangun komunitas lansia yang sehat, kuat, dan bahagia. Mulai dari rumah, dari meja makan, dan dari hati yang mau berubah. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya. Insya Allah, saya akan membahas topik-topik penting lainnya yang juga tak kalah bermanfaat, seperti cara menurunkan kolesterol, mengontrol gula darah, hingga menjaga daya tahan tubuh hanya dengan bahan-bahan alami dari dapur. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap bersama kami di channel Sehat Bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.